Oke, selamat sore, selamat datang lagi di Dion Garage. Jadi hari ini saya mau bahas satu motor yang saya suka dengan aksesorisnya juga yang saya suka banget. Karena ini emang motornya udah nggak standar lagi, motor udah full spec, full aksesoris head-on. Dan kebetulan motor ini emang selera saya banget dari motornya dan aksesorisnya. Ini dia motornya, Kawasaki ZX636 Black Edition 2013. Oke, kebetulan kita baru dapat unit ini, stok baru masuk yang kita akan jual. Dan sebenarnya kemarin saya mikir-mikir juga, sayang banget buat dijual. Saya juga pengen pakai sendiri, tapi berhubung kita ada kebutuhan yang lain yang kita harus penuhi. Jadi saya untuk tahun ini belum beli untuk diri saya sendiri dan buat pribadi juga belum beli. Jadi sementara saya jual dulu, walaupun saya suka, nanti kalau misalnya berjodoh pasti akan balik lagi ke saya sendiri. Nah, di motor ini aksesorisnya itu udah lebih dari 100 juta lebih, gila banget. Dan semuanya emang dari merek-merek branded. Semua yang nempel di motor ini, dan motor ini enak banget buat dikendarain, fun to ride, terus nggak capek-capek banget kayak R6 ya. Tapi lemahnya di ZX636 itu ini ya, di sini. Jadi dudukannya jok ini agak sedikit lebih keras. Tapi it's okay lah, karena ini emang motor super sport yang menurut saya paling nyaman, paling baik, dan aksesoris paling melimpah adalah motor ini aja. Dan plusnya lagi, motor ini Black Edition yang non ABS ya. Karena yang ABS itu di tahun 2015 itu setahu saya nggak sampai 10 unit. Tapi kalau misalnya kalian lebih tahu atau lebih punya datanya, kalian silahkan ketik di kolom komentar. Karena setahu saya yang 2015 ABS itu nggak sampai 10 unit yang untuk Black Edition-nya. Kalau untuk yang 2013 ini saya nggak tahu berapa unit juga. Tapi yang saya tahu warna hitam seperti ini dan warna orange itu sangat jarang banget di ZX636. Karena emang pertama susah, dan yang kedua emang dulu yang tersedia cuma hijau sama putih. Dan dulu harganya motor ini 230 jutaan untuk on the road-nya, dan sekarang masih stabil di angka 200 juta sampai 230 juta tergantung dengan kondisi motornya dan aksesorisnya. Tapi kalau udah aksesoris berlimpah kayak gini, nggak mungkin lah saya lepas 230. Saya lepas buka harga motor ini 285 juta, dan sekitar 70% part orinya masih ada, jadi double, enak banget. Dan mudah-mudahan ini bisa balik saya lagi kalau misalnya laku ya. Karena R1 saya juga udah laku. Oke, kita bahas modifannya dulu mungkin ya, karena saya lihat motor ini seneng banget. Dari velgnya, ini velgnya udah menggunakan Marches ini senilai 60 juta beli baru. Dan untuk bannya ini Batlak S22, depan belakang sama Batlak S22, masih super tebel banget. Ini mungkin sekitar kalau misalnya untuk velg dan ban aja bisa sampai hampir 70 juta. Itu cuma velg dan bannya aja udah hampir 70 juta. Dan untuk knalpotnya ini menggunakan Arrow Flores, yang gimana saya beli untuk R1 itu sekitar 7 juta ya. Mungkin sama leher dan full sistemnya bisa sampai 10 jutaan. Kemudian ada full step dari Lectec, ini mungkin sekitar 7 juta sampai 8 juta. Terus ada RNG frame leather, selang Samco radiator. Kemudian ada sampai hal-hal detailnya juga udah dirubah, kayak baut titanium seperti ini, terus baut pro bolt. Jadi lebih kesannya lebih mewah lagi ya. Detailnya juga udah dipikir banget. Itu mungkin bisa habis sekitar 3 sampai 5 juta untuk keseluruhan bodi motor ini. Jadi top banget. Hand gripnya juga udah pakai Domino, mungkin sekitar 2 jutaan. Kemudian ada Brembo RC19 Corsa Corta untuk remnya, ini sekitar 4 jutaan kalau nggak salah. Terus ada steering damper Öhlins. Kemudian sudah pakai kaliper Brembo depan dan belakang.
kemudian koplingnya udah pakai CRG, itu sekitar 5 juta, itu aja udah lebih dari 100 juta, gila. Belum lain-lainnya kayak single seat, harga belakang karbon, harga depan karbon, terus tank grip ini pakai RNG, kemudian tank slider ini pakai karbon juga, ini karbon asli ya, bukan karbon tempelan. Terus windshield juga sudah diganti, jadi saya rasa mungkin beliau ngabisin uang sekitar 130 sampai 150 mungkin, sama perintilan yang kecil-kecil yang kita nggak lihat atau nggak kelihatan. Dan yang paling penting, ini motor udah pakai Durashift Logic Quick Shift. Ini Quick Shiftnya juga udah lumayan tinggi, harganya sekarang 8 jutaan. Dan sok belakang juga udah pakai all-in juga TT, gila. Enggak, itu saya ralat ya, mungkin sekitar 150 sampai 180 untuk motor ini, untuk seluruhan modifnya aja. Jadi kalau kalian beli dengan harga 285 juta dan itu pun masih bisa nego, itu kalian udah dapat motor sama aksesoris yang udah full spek seperti ini. Saya rasa nggak akan rugi juga, karena udah dapat double-nya ya, jadi aman, nggak bakal rugi, saya yakin. Oke, sekarang kita bahas dari depan motornya. Dan ini juga kayaknya udah diganti ya lampu-lampunya ini. Lampunya udah diganti proyektor, kemudian untuk standarnya pakai SOA, dan ini yang non ABS, Black Edition tapi yang non ABS. Dengan bannya ini Batlux S22 yang saya bilang tadi. Untuk ukuran bannya ini sekitar, kalau standarnya 120 per 70. Kalau ini sama 120 per 70, jadi tetap sesuai dengan ukuran standarnya. Dan untuk mesinnya ini tenaga 636 cc sesuai dengan namanya, dan ini adalah generasi ke 10 kalau nggak salah. Karena dari tahun 95 itu keluaran pertama itu 599 cc, dan di tahun 2002 kalau nggak salah itu baru keluar yang 636 cc dan 599 cc. Dan yang ini tahun 2013 Black Edition yang non ABS, karena 2015 masih udah ABS tapi modelnya mirip-mirip. Dan yang lebih rare-nya lagi ada yang 40 tahun anniversary-nya, itu keren juga dan rare juga. Kemudian terusin tahun 2019 terus ada perubahan di tahun 2024 yang model terbaru sekarang. Berarti ini generasi ke 10 ini. Ini generasi ke-10 636. Generasi satunya, generasi pertama yang ZX6 kita juga udah punya di gudang. Itu mungkin bakal kita bahas, tapi masih kita restore sedikit-sedikit. Tapi kalau untuk buat jalan normal-normal aja. Kita restore yang bagian baut, knalpot kayak gitu-gitu. Oke, untuk berat motor ini cuma 192 kg, yang ABS 194 kg, dan isi tangkinya 17 liter. Untuk tenaganya motor ini 131 HP dengan torsinya 71 Nm. Dan untuk akselerasi 0 ke 100-nya nggak sampai 4 detik. Sementara untuk konsumsi bahan bakarnya 1 liter ini kemarin dicoba bisa sampai 22 km. Jadi masih worth it lah ya. Dan untuk harganya sebenarnya ini harganya di US itu sekitar kurang lebih ya 100 jutaan, 112 juta. Tapi karena masuk di sini ada biaya pajak dan lain-lain, makanya agak sedikit lebih mahal, 230 juta untuk harga barunya. Jadi ya agak 2 kali lipat lah kalau misalnya masuk ke Indonesia untuk jenis kendaraan apapun kayak ini aja. Jadi kayak mobil atau mobil mewah itu udah luar biasa pajaknya. Dan untuk pajaknya motor ini sekitar 3 jutaan, yang mana motor ini flat Jatim dan pajaknya masih hidup ya. Kita jual pasti pajak masih hidup dan panjang. Dan untuk motor ini sudah dikasih single seat, sudah dapat single seat. Kemudian untuk jok belakangnya masih ada, dan footstep belakangnya juga ada. Ini spakbor belakang juga dicopot. Sebenarnya kalau spakbor belakang dicopot harusnya pakai tail tidy biar lebih kelihatan standar sedikit. Terus dia udah ganti all-in TTX seperti saya tadi bilang, dan lebih nyaman pastinya kalau misalnya kita naik motor ini. Dan coba sekarang kita naikin motor ini. Dengan keadaan motor masih di pedok, jadi pedoknya masih nyangkut di belakang. Ini saya masih nampak ya, walaupun sedikit jinjit. Kalau misalnya ini udah turunin, saya pasti nampak banget dengan tinggi 174 cm. Jadi masih aman untuk tinggi yang 175
mungkin sekitar 160 udah nggak aman, agak sedikit jinjit. Karena tinggi motor ini 110 cm dan untuk tinggi tanah ke joknya itu cuma 83 cm. Jadi kalau misalnya tinggi kalian 160 mungkin agak sedikit jinjit. Karena kalau separuhnya kan 80, berarti agak sedikit jinjit sedikit lah. Jinjit sedikit. Dan seperti yang saya tadi bilang, joknya ini agak sedikit keras walaupun sudah diganti dengan jok yang lebih nyaman, tapi agak sedikit keras karena gabusnya tipis. Dan yang saya suka dari 600 cc menurut saingannya ya, yang apple to apple kayak CBR 600, R6 sama ZX6, saya lebih suka ZX636 karena fun to drive juga, nggak capek juga, nggak nunduk-nunduk banget juga, karena R6 yang pernah saya punya itu nunduk banget. Jadi capek di pinggang. Kalau ini nggak terlalu nunduk dan masih oke. Masih sangat baik untuk dimilikin. Dan odonya motor ini cuma sekitar 20 ribuan, belum ABS. Kalau ABS pasti ada tandanya. Kemudian di bagian speedo ini ada mode yang bisa dipencet, ini trip A, trip B. Terus ada jamnya juga. Ini odonya ya, 27.404. Kemudian yang di gear sini ada tulisan gear ini untuk shiftingnya 1, 2 sampai 6. Jadi ada 6 speed. Jadi ini bisa kalian tahu. Dan untuk motor ini sudah ada traction control atau KTRC, Kawasaki Traction Control. Kemudian di sini ada suhu mesinnya 46 derajat Celcius, baru kita panasin banget tadi. Dan yang lebih enak lagi, koplingnya sudah diganti yang CRG, bukan yang Aku 1. Kalau CRG ini katanya sih lebih awet, katanya, saya nggak tahu pastinya. Tapi kalau CRG lebih awet dan sedikit lebih mahal dari Aku 1. Dan lebih pas menurut saya, nggak enteng dan nggak berat juga. Dan sekarang di bagian kemudinya, kalau di bagian kemudiannya ini ada pengaturan lampu ya, lampu dim sama lampu kota, lampu biasa, dan di sini ada power. Powernya ini bisa dibaca di speedo. Jadi kalau misalnya kalian tekan sekali ini pindah ke L dan ke F. Kalau KTRC juga pengaturannya ada berapa ya? Ada 4, sorry. Ada 3, sorry. Untuk KTRC, Kawasaki Traction Control, dan di bawahnya ini ada lampu sen dan klakson yang sudah diganti. Oke. Terus di sini ada ACC dan engine on di bagian bawah sini seperti biasa, seperti pada motor umumnya. Dan yang nggak tahu untuk Kawasaki, kalau Kawasaki mau pengen kunci on itu nggak bisa di biasa ya. Jadi nggak bisa diputar biasa. Walaupun matiin juga nggak bisa diputar biasa, tapi harus di naikin dulu ke atas, lalu diputar. Jadi ada tandanya. Ini ada beberapa teman saya nggak tahu kalau Kawasaki itu kayak gitu. Jadi pemakai yang Yamaha atau Honda yang mau beralih ke Kawasaki itu pada nggak tahu kalau kunci Kawasaki itu harus dikatasin dulu baru kita putar ke kanan. Banyak yang nggak tahu. Sekarang kita dengerin bareng-bareng suara Aero ProRes dengan mesin 636 cc 4 silinder DOHC kayak gimana suaranya. Agak sedikit melengking dan berisik, tapi enak banget suaranya. Suara khas 4 silinder seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian sering gonta-ganti moge, kalian pasti bisa bedain mana suara R6. Walaupun knalpotnya sama Aero, bisa bedain. Jadi mana suara R6, terus suara CBR, suara ZX6 itu pasti ada bedanya. Karena emang menurut saya ini emang agak sedikit beda dengan CBR dan R6 yang pernah saya punya. Oke, gitu aja pembahasan kali ini dari ZX636 yang full spec head-on. Ya, kalau misalnya emang ini jodoh saya, mungkin bakal balik lagi setelah laku dan setelah saya juga udah punya rezeki dan berkat yang dari atas. Oke, silakan kalian like, komen, dan subscribe video ini. Dan terima kasih banyak yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan silakan kalian juga follow IG kita di diongarage.id dan TikToknya diongarage.id. Itu banyak banget stok-stok kita yang mesti kalian lihat karena stoknya keren-keren, dari mobil, motor, moge, kemudian ada sport car,
Rare item juga ada. Jadi kalau kalian pengen mampir-mampir ke IG kita atau kalian mau mampir ke garasi kita di Kota Malang, silahkan kalian janjian dulu di nomor WA di bawah atau di Instagram juga ada pastinya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya dengan mobil dan motor keren selanjutnya, and bye bye.